Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, seperti terakhir pertemuan kita, kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Nah, kompetensi dasar kali ini adalah 3.6 menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot, dan 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, pada contoh teks anekdot yang disajikan sebelumnya, tampak bahwa teks anekdot merupakan cerita ataupun narasi singkat. Nah, di dalamnya ada tokoh, alur, dan latar. Tokohnya bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Alurnya berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapatkan polesan, ataupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Dan latar berupa waktu, tempat, ataupun suasana yang mendasari terjadinya suatu peristiwa dalam anekdot. Nah, latar ini diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya. Nah, seterusnya kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Nah, adapun strukturnya juga hampir sama dengan teks narasi pada umumnya, yaitu dibentuk oleh abstraksi, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi atau resolusi, dan yang terakhir ada koda. Kita akan membahas struktur teks anekdot ini satu persatu. Pertama, struktur anekdot diawali dengan abstraksi. Nah, apa sih itu abstraksi? Abstraksi merupakan pendahuluan atau pengantar yang berisi gambaran umum tentang anekdot tersebut. Nah, contohnya nih, di sini sudah ada, masih di sekolah yang sama, di kelas berbeda, bu guru juga menanyai murid-muridnya. Nah, di sini dijelaskan gambaran umumnya ada di sekolah, di kelas berbeda, dan bu guru sedang menanyai murid-muridnya. Nah, struktur yang kedua ada orientasi. Orientasi berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan tokoh atau latar terjadinya peristiwa dalam anekdot itu. Nah, bagian cerita ini akan mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang nantinya menjadi penyebab timbulnya krisis. Di sini sudah ada contoh juga ketika guru berbicara kepada anak-anak, "Anak-anak, sebutkan salah satu problem pemerintah yang paling sering kita jumpai dalam berita." Lalu murid-murid itu menjawab, "Ah, itu sih semua orang juga tahu, Pak," katanya. Lalu guru itu bertanya lagi, "Apa kalau begitu?" Nah, dari percakapan ini bisa dilihat ya bahwasannya ini merupakan pembuka cerita yang guru sedang bertanya mengenai problem apa sih sebenarnya yang sedang dialami oleh pemerintah, lalu ternyata murid-muridnya sudah tahu. Nah, gurunya bingung nih. Apa kalau begitu? Coba jelaskan. Bisa seperti itu ya. Struktur yang ketiga ada krisis atau komplikasi. Nah, bagian ini merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Nah, pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Di sini juga sudah ada contoh. Nah, murid tadi menjawab pertanyaan gurunya, "Problemnya ya cuman kebanjiran, Pak," katanya. Lalu gurunya menjawab, "Bagus sekali, sebutkan daerah mana yang paling sering banjir." Nah, di sini cukup menggelitik karena dia menyebutkannya kebanjiran ya, walaupun di sini belum terbaca kebanjiran yang dimaksudnya itu apa dan di daerah mana. Struktur selanjutnya ada reaksi atau resolusi. Nah, ini berisi tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga dan mencengangkan. Nah, jadi murid tadi menjawab lagi ketika ditanya oleh gurunya bagian mana yang paling sering kebanjiran. "Gedung DPR, Pak," katanya. "Loh, kok bisa?" ya, kata gurunya, makin bingung nih dengan jawaban murid-muridnya. Nah, di sini ada hal-hal yang tidak terduga. Contohnya ketika murid menjawab gedung DPR. "Loh, kok gedung DPR yang kebanjiran?" gitu ya. Jadi hal yang tidak terduga oleh gurunya, seperti itu. Struktur
terakhir ada koda. Nah, koda ini merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Nah, di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, seperti itu ya. Dan keberadaan koda ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, di sini tadi kan gurunya terakhir bertanya, "Loh, kok bisa?" Nah, di sini ada penutup atau kesimpulan jawaban dari muridnya yang menjawab pertanyaan guru yang semakin bingung ya. Nah, muridnya menjawab, "Banjir masalah gara-gara kebanyakan sampah yang duduk di sana." Wah, ini hal-hal yang mengejutkan dan merupakan akhir dan tanda dari berakhirnya cerita anekdot tadi. Nah, itulah tadi struktur dari teks anekdot. Ada 5, diawali dengan abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Seperti biasa, satu kata mutiara yang mengakhiri pembelajaran kali ini, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi, jangan cepat menyerah ya, apalagi dalam belajar. Semangat terus! Terima kasih kepada Ananda yang sudah menyimak materi struktur teks anekdot. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami materinya ya. Jangan lupa like dan subscribe agar lebih semangat untuk belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.